Nama Hidayatul Rahmah dari SMK Negeri 2 Kebumen. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 3 tentang menerapkan proses produksi massal. A. Mengenali produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Adapun dua hal yang terkait dengan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Tidak hanya menambah nilai guna, tetapi juga dapat menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi A. Produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Bertujuan menguasai pasar. D. Dijual pasar bebas. E. Hampir tidak ada variasi produksi. F. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu A. Hemat biaya, B. Efisiensi waktu, C. Tingkat keakuratan tinggi, dan D. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu A. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran, B. Kurang beragamnya variasi produk, C. Biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produksi akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan. 1. Ruang lingkup perencanaan. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Simulingga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi, B. Membuat jadwal penyelesaian, C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit dan menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan dari perencanaan produksi. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. B. Fungsi dan perencanaan produksi. 1. Menjamin produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. D. Perencanaan harus dapat diukur. E. Tahap awal pelaksanaan produksi. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis perencanaan produksi tersebut dijelaskan sebagai A. Perencanaan jangka panjang atau long range planning. B. Perencanaan jangka menengah. C. Perencanaan jangka pendek. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah produksi. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian pengembangan produk. 1. Penelitian proses produksi. 2. Penelitian produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan. 2. Menyeleksi produk. 3. Desain produk pendahuluan. 4. Pengujian. 5. Desain akhir. C. Menetapkan skala produksi. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5.
5. Penetapan peralatan, dan 6. Penetapan bahan baku tahapan skala produksi. Sekian dari saya, terima kasih.